Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Fatur Rahman dengan NPM 22224184 kelas 2EB06. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Yang di slide pertama ada daftar isi yang isinya pengertian Bank Indonesia, visi dan misi Bank Indonesia, tugas Bank Indonesia sebagai lender of the resource, dan kebijakan nilai tukar. Yang pertama ada pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia atau yang disebut dengan BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan Indonesia dalam rangka mendukung tercapainya stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Yang pertama ada kestabilan terhadap harga barang dan jasa yang tercermin dari laju inflasi yang rendah dan stabil. Yang kedua ada stabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dan selanjutnya ada misi Bank Indonesia. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua ada memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui kebijakan pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga ada turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan prudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat ada turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait dan atau mitra strategis lain, serta kerjasama internasional. Yang kelima ada turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam ada turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia. Yang terakhir ada mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan yang mengutamakan sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya. Tugas Bank Indonesia yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai sasaran inflasi ditetapkan Inflation Targeting Framework. Instrumen antara lain operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga kebijakan atau BI rate, penetapan giro wajib minimum atau GWM, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI berwenang untuk mengatur sistem pembayaran tunai dan non-tunai, seperti sistem transfer, clearing, dan settlement. BI juga merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengedarkan uang rupiah. Yang ketiga ada mengatur dan mengawasi perbankan. Pentingnya untuk dijelaskan. Setelah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011, fungsi pengawasan mikroprudensial atau pengawasan individual bank
beralih dari BI ke OJK. Yang selanjutnya ada Bank Indonesia sebagai lender of the resort. Lender of the resort adalah peran Bank Indonesia sebagai penyedia pinjaman darurat bagi bank yang kekurangan likuiditas. Tujuannya untuk mencegah krisis keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dan yang pertama ada dampak dan manfaat LOLR. Yang pertama menjaga stabilitas ekonomi nasional, yang kedua mencegah krisis perbankan meluas, yang ketiga ada memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Yang keempat ada memperkuat peran Bank Indonesia sebagai penjaga kestabilan rupiah dan sistem keuangan. Pentingnya LOLR. Yang pertama ada menjamin stabilitas sistem keuangan nasional, yang kedua ada mencegah penularan krisis ke bank yang lain, yang ketiga ada menjaga kepercayaan publik agar tidak terjadi penarikan dana, yang keempat besar-besaran atau bank run, yang kelima ada membantu pemulihan ekonomi pasca krisis. Selanjutnya ada kebijakan nilai tukar. Nilai tukar atau kurs merupakan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Pilbem 2006. Sedangkan Krugman 2000 mengartikan nilai tukar adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang yang lain. Nilai tukar suatu mata uang dapat didefinisikan sebagai harga relatif dari mata yang terhadap mata uang negara lainnya. Klasifikasi sistem nilai tukar. Yang pertama ada sistem nilai tukar tetap murni atau absolute fixed rate regime. Yang kedua ada sistem nilai tukar mengambang murni atau pure floating regime. Yang ketiga ada sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan atau fixed adjustable rate atau FBAR, yaitu yang merupakan kombinasi sistem nilai tukar tetap dan mengambang. Kebijakan nilai tukar. Pada tahun 1997, Indonesia merupakan sistem nilai tukar mengambang bebas atau free floating exchange rate. Ini adalah suatu perubahan yang penting dari sistem sebelumnya yang mengatur nilai tukar secara terkendali. Transisi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, terutama dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Dolar Amerika Serikat setelah mengalami kekacauan ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998, pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk mengalihkan dari sebuah kerangka sistem nilai tukar yang terkontrol ke dalam sebuah sistem nilai tukar yang mengambang bebas di mana mekanisme pasar bertanggung jawab atas penentuan nilai mata uang. Kebijakan nilai tukar pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan. Dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca, pembayaran, serta bercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.